Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, Bapak Ubedillah Badrun MSI, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mendengarkan pidato ini dalam keadaan yang baik. Izinkan saya mengawali pidato ini dengan sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya arti sebuah keberhasilan jika untuk mencapainya kita harus kehilangan ketenangan? Apa gunanya nilai yang tinggi jika setiap malam kita dipenuhi rasa cemas? Apa artinya prestasi yang membanggakan jika di balik senyum yang kita tunjukkan ada hati yang sebenarnya sedang kelelahan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun jika direnungkan, jawabannya membawa kita pada suatu persoalan yang semakin nyata di dunia pendidikan saat ini, yaitu kesehatan mental pelajar dan mahasiswa. Teman-teman, kita hidup di zaman yang serba cepat. Dunia seolah tidak pernah berhenti bergerak. Tiap hari kita dituntut untuk belajar lebih banyak, bekerja lebih keras, berpikir lebih cepat, dan menghasilkan lebih baik daripada kemarin. Sebagai mahasiswa, kita dikejar tugas, laporan, presentasi, hingga tuntutan untuk segera mempersiapkan masa depan. Di saat yang sama, media sosial menghadirkan potret kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Akibatnya, tanpa sadar kita mulai membandingkan pencapaian orang lain dengan proses yang sedang kita jalani. Lalu muncullah pertanyaan yang perlahan menggerogoti diri kita. Apakah aku sudah cukup baik? Mengapa orang lain terlihat lebih berhasil? Mengapa aku merasa tertinggal? Jika pertanyaan ini terus berulang tanpa pernah dijawab dengan bijak, yang timbul bukan lagi semangat, melainkan kecemasan. Namun, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Apakah tekanan ini benar-benar berasal dari tuntutan orang lain, ataukah justru kita sendiri yang tanpa sadar membangun standar yang terlalu tinggi? Kita sering merasa harus menjadi yang terbaik, harus selalu mendapat nilai yang tinggi, harus aktif berorganisasi, harus memiliki banyak prestasi, bahkan di usia yang masih sangat muda. Kita merasa harus sudah memiliki arah hidup yang jelas, padahal setiap orang memiliki titik awal, kemampuan, dan perjalanan yang berbeda. Ketika kita terus membandingkan proses kita dengan hasil yang dicapai orang lain, maka yang lahir bukan lagi motivasi, melainkan rasa tidak pernah cukup. Ironisnya, kita hidup di lingkungan yang sering memuji seseorang karena terlihat kuat, tapi jarang mengajarkan bahwa mengakui kelelahan juga membutuhkan keberanian. Kita diajarkan untuk terus berprestasi, namun tidak pernah diajarkan bagaimana menjaga diri ketika tekanan datang bertubi-tubi. Kita belajar menyelesaikan soal matematika, fisika, ekonomi, dan sosiologi, tapi seringkali kita tidak belajar bagaimana menghadapi rasa takut, kegagalan, dan tekanan kehidupan. Padahal manusia tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, manusia juga membutuhkan ketahanan mental. Ketahanan mental tidak muncul begitu saja. Ketahanan mental dibangun melalui lingkungan yang sehat, hubungan yang saling mendukung, dan keberanian untuk mengenali kondisi diri sendiri. Sayangnya, di lingkungan pendidikan, kita masih sering menemukan anggapan bahwa kelelahan adalah bentuk kelemahan. Kalimat seperti kamu harus lebih kuat atau temanmu saja bisa, kenapa kamu tidak? Seringkali diucapkan tanpa menyadari bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda. Padahal
Tujuan pendidikan itu bukan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing, tapi juga manusia yang mampu menjalani hidup dengan sehat, bertanggung jawab, dan memiliki empati terhadap sesama. Teman-teman, seringkali kita menganggap bahwa kesehatan mental hanya urusan pribadi, padahal kenyataannya kesehatan mental adalah persoalan bersama. Mahasiswa yang kehilangan motivasi belajar bukan sekedar mengalami penurunan prestasi, ia mungkin sedang berjuang melawan tekanan yang tidak diketahui siapapun. Teman-teman yang tiba-tiba menjadi pendiam belum tentu sedang menjauh. Bisa jadi ia sedang berharap ada seseorang yang bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Karena itulah, kepedulian tidak selalu harus diwujudkan dalam tindakan besar. Kadang, kepedulian dimulai dari kesediaan untuk mendengarkan. Teman-teman, membicarakan kesehatan mental bukan berarti kita sedang mengajak orang untuk menghindari tantangan, tapi justru sebaliknya, kita sedang mengajarkan pelajar dan mahasiswa agar memiliki kemampuan menghadapi tantangan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Karena kehidupan setelah lulus juga tidak akan terbebas dari tekanan. Dunia kerja memiliki tantangan, kehidupan masyarakat memiliki tantangan, bahkan kehidupan keluarga pun memiliki tantangan. Jika sejak sekarang kita belajar mengenali emosi, mengelola stres, dan meminta bantuan ketika dibutuhkan, maka kita sedang mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih tangguh di masa depan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menghilangkan semua tekanan? Tentu tidak. Tekanan adalah bagian dari kehidupan. Yang harus kita ubah adalah cara kita menyikapi tekanan tersebut. Kita perlu memahami bahwa istirahat bukan berarti menyerah, meminta bantuan bukan berarti lemah, dan mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bukan berarti gagal. Sebaliknya, itulah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Teman-teman, mari kita berhenti menjadikan kesibukan sebagai ukuran keberhasilan. Mari kita berhenti mengukur nilai dari hanya angka di transkrip atau pencapaian di media sosial. Karena manusia bukan mesin harus terus bekerja tanpa henti. Kita memiliki batas, kita memiliki emosi, dan kita memiliki hak untuk beristirahat. Saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang mencetak lulusan yang cerdas. Pendidikan juga harus mampu melahirkan manusia yang sehat secara mental, matang secara emosional, dan peduli terhadap sesama. Sebaliknya, sehebat apapun ilmu yang kita miliki, semua akan sulit berkembang jika pikiran kita terus dibebani oleh tekanan yang tidak pernah diselesaikan. Teman-teman, seringkali kita menganggap bahwa keberhasilan diukur dari seberapa cepat seseorang mencapai tujuannya. Namun saya percaya keberhasilan yang sesungguhnya bukan hanya tentang sampai di garis akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita tetap sehat selama menjalani proses tersebut. Apa artinya lulus tepat waktu jika selama prosesnya kita kehilangan kebahagiaan? Apa artinya memperoleh banyak penghargaan jika kita tidak lagi memiliki waktu untuk mengenal diri? Prestasi memang penting, nilai memang penting, masa depan memang penting, namun kesehatan mental adalah fondasi yang memungkinkan semua itu dapat kita raih dengan cara yang sehat. Karena itu, jangan pernah merasa bersalah ketika memilih untuk beristirahat sejenak, jangan pernah malu untuk meminta pertolongan ketika merasa kewalahan, dan jangan pernah menganggap bahwa menjaga kesehatan mental adalah bentuk kemunduran. Justru dengan mengenali batas kemampuan, kita sedang menunjukkan kedewasaan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung satu kalimat. Tidak semua luka dapat terlihat oleh mata, ada luka yang tersembunyi di balik senyuman. Ada perjuangan yang disimpan di balik kata, "Aku baik-baik saja." Karena itu, mulai hari ini, kita bisa lebih peduli terhadap teman kita, lebih peduli terhadap keluarga kita, dan yang paling penting,
lebih peduli kepada diri kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan. Menjaga kesehatan mental adalah bentuk penghargaan terhadap kehidupan yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Semoga kita semua tidak hanya menjadi mahasiswa yang berprestasi, tetapi juga manusia yang mampu menjaga diri dan menguatkan orang lain. Saya Vina Rigifa Ariyanti dengan NIM 14056254041. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.